Salam damai sejahtera bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Semoga kita semua dalam keadaan baik. Di saat kita sedang memasuki pekan suci, saya ingin mengajak saudari-saudara untuk merefleksikan 7 last words of Jesus, atau 7 kata yang diucapkan oleh Yesus Kristus di kayu salib, yang saya sadur dari buku The Passion and Death of Jesus Christ, Redemptoris Fathers oleh Santo Alfonsus dari Ligori. Perkataan yang pertama, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita ambil dari Injil Lukas bab 23 ayat 34. Oh, kasih sayang Yesus terhadap manusia. Santo Agustinus berkata bahwa ketika juru selamat terluka oleh musuh-musuhnya, dia meminta pengampunan bagi mereka karena dia terlalu memikirkan luka-luka yang dia terima dari mereka dan kematian yang mereka timbulkan kepadanya, melainkan tentang kasih yang membuatnya mati bagi mereka. Tetapi beberapa orang mungkin berkata, mengapa Yesus berdoa kepada Bapa untuk mengampuni mereka ketika Yesus sendiri dapat mengampuni dosa ataupun luka mereka? Santo Bernardus menjawab bahwa dia berdoa kepada Bapa bukan karena dia sendiri tidak dapat mengampuni mereka, tetapi dia mungkin mengajar kita untuk berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Kepala biara suci berkata juga di tempat lain, wahai hal yang luar biasa. Dia berteriak, ampunilah. Mereka berteriak, salibkan. Arnoldus dari Chartres menyatakan bahwa sementara Yesus bekerja untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi, mereka bekerja untuk menghancurkan diri mereka sendiri. Tetapi kasih anak memiliki kuasa yang lebih besar dengan Tuhan daripada kebutaan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ini. Santo Siprianus menulis, bahkan dia yang mencurahkan darah Kristus dibuat untuk hidup oleh darah Kristus. Yesus Kristus yang sedang sekarat memiliki keinginan yang begitu besar untuk menyelamatkan semua orang, sehingga dia menjadikan bahkan musuh-musuh yang menumpahkan darahnya dengan siksaan mengambil bagian dari darah itu. Santo Agustinus berkata, lihatlah Tuhanmu di atas salibnya. Lihat bagaimana dia berdoa bagi mereka yang menyalibkan dia. Tetapi kemudian kita menolak pengampunan bagi saudaramu yang telah menyinggungmu. Santo Leo menulis bahwa melalui doa Kristus inilah ribuan orang Yahudi bertobat pada pemberitaan Santo Paulus, seperti yang kita baca dalam Kisah Para Rasul. Sementara itu, Santo Hieronymus berkata, Tuhan tidak menghendaki
bahwa doa Yesus Kristus berlanjut tanpa hasil. Dan karena itu pada saat yang sama, ia menyebabkan banyak orang Yahudi kembali beriman. Tetapi mengapa mereka tidak semua bertobat? Saya menjawab bahwa doa Yesus Kristus bersyarat, dan bahwa mereka yang bertobat bukanlah dari jumlah mereka yang mereka ucapkan, karena kamu telah menolak Roh Kudus. Demikian dikatakan dalam Kisah 7 ayat 51. Dalam doa ini, Yesus Kristus lebih jauh memasukkan semua orang berdosa, agar kita semua bisa berkata kepada Tuhan, "Ya Bapa yang kekal, dengarkanlah doa putramu yang terkasih, yang berdoa kepadamu untuk mengampuni kami. Kami tidak berhak mendapatkan pengampunan ini, tetapi Yesus Kristus telah pantas mendapatkannya, yang melalui kematiannya telah lebih dari sekedar puas atas dosa-dosa kita. Tidak, Tuhanku, aku tidak akan keras kepala seperti orang Yahudi. Saya bertobat, oh Bapakku, dengan segenap hatiku, karena telah menyinggung Engkau. Dan melalui jasa Yesus Kristus, saya meminta pengampunan. Dan Engkau, ya Yesusku, Engkau tahu bahwa aku miskin dan sakit dan tersesat karena dosa-dosaku. Tetapi Engkau datang dari surga dengan tujuan untuk menyembuhkan yang sakit dan untuk menyelamatkan yang hilang ketika mereka bertobat karena telah menyinggung Engkau. Tentang Engkau, Yesaya berkata, Dia datang untuk menyelamatkan yang telah binasa. Dan dalam Injil Santo Matius menulis tentang Engkau bahwa Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.